Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana nasar bidalan amin wa bisal sadri wa sili amri wa hududana milisani bukoli Allahumma aftabainana wa bi'akumina kakina kakak fatihin. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wa sallam wa rafa'ana balikum kaina ma'amin susah beda pertama sallallahu. Kita masuk pada kajian melanjutkan kajian yang kemarin al-faslu at-talib fi adabi tata krama dalam berpuasa. Yang pertama kemarin sudah dibahas hifdzul lisan wal jawarih menjaga lisan dan anggota tubuh dari hal-hal yang bertentangan. Kemudian yang kedua idza dunya al-alfa wa shaim falyakul inni shaim. Jadi falyakul inni shaim ini yang perlu kita pahami, bukan dimakan ukurannya aku kosong, tetapi kita menahan diri di dalam hati kita mengatakan ini shaim dan bukan dipamer no. Terima kasih teman mawar ya. Tidak perlu diomong ini shaim. Jadi falyakul ini shaim itu ayat nafsihi kepada dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga ma yakunu ila afqar, doa, membaca doa pada saat berbuka. Jadi termasuk makom tempat di mana doa itu pasti dikabulkan oleh Allah adalah pada saat kita berbuka puasa. Ini boleh menggunakan zahabat ataupun Allah malaka sumtu. Doa Allah malaka sumtu hadisnya dhaif. Meskipun dhaif tidak ada masalah. Doa itu tidak butuh hadis. Kalau karena doa terus sudah kita lakukan, ataupun kalau karena doa terus kita masuk neraka, wah betapa banyak yang kita ini tidak ada hadisnya. Nek dongo harus dengan hadis yang sahih, maka yang tidak ada hadisnya itu akan membuat kita celaka semua. Nah, siapa yang tidak celaka? Celaka semua. Termasuk Pak Kepala. Dengan jika mulai sepak pulau boten lebat badhe nganggo ya muga-muga selamat. Muga-muga selamat ini mboten wonten neraka, Nabi tidak pernah mengatakan muga-muga selamat. Jadi betapa banyak yang kemudian kita salah mengartikan. Jadi hadis dhaif itu artinya perawinya, penyampainya fihi illah, ada masalah. Bisa jadi masalah hafalan, bisa jadi masalah-masalah yang sebenarnya itu keseharian kita, jadi kita lakukan, termasuk kayak Mas Heri Kaskur Roksi ini wis nggarakno kakukluan itu nggarakno hadisnya kayak sosok kayak tenan. Ini kalau kita melihat dari mustalahul hadis, sehingga ini biasanya menjadi perdebatan tahunan. Nanti kalau Ramadan terus hati-hati menggunakan malakas untuk hadisnya dhaif. Ini pembelokan. Jadi meskipun tidak ada hadisnya, itu bukan hadis. Kemudian kita baca malakas untuk nonton masalah, tidak ada masalah. Asal kita kemudian di situ memang benar-benar berdoa billah kepada Allah. Kemudian yang keempat, ar-rabi' ma yuftaru alaihi. Jadi kesunahan yang keempat adalah sesuatu yuftaru yang digunakan alaihi, digunakan untuk berbuka. Yuftaru digunakan berbuka. Alaihi wa huwa ar-rutab, yang dianjurkan adalah kurma basah. Kurma yang baru, rutok itu kurma yang masih mentah, ngoten niku nggih, sing rasane kriuk-kriuk ngoten niku. Ya yang belum merasakan cukup membayangkan. Kemudian tamar, kurma kering, ma'un, air putih. Li'annahu ruya anhu alaihi salatu wassalam kana yafturu qabla an yusalliya. Jadi Allah itu lebih suka kita ini menampakkan diri kita sebagai makhluk, sebagai manusia,
secara hakiki ya. Jadi tidak kemudian wah aku cukup poso, sholat di sini sunnah awal waktu, malah tidak dapat kesunahan karena itu tadi dia menulayani itu bahasa Indonesia itu. Dia melawan kodratnya sebagai manusia yang membutuhkan makan. Maka Nabi pun melakukan yakturu qabla ayyusolliya. Nabi berbuka sebelum sholat. Ala rutobat atas hal yang bersifat basah. Ya. Fa'ilam yakun fatamar, menggunakan nopo kurma muda itu kalau tidak ada yang pakai tamar. Fa'ilam yakun hisan khuswatin min ma'in. Jadi Nabi kemudian menggunakan hasa itu nyawung. Nabi mengambil air sekedar untuk minum, membatalkan puasa. Ini zaman saat ini ngombe air mineral lah begitu. Nah itu sudah cukup, berarti. Nah ini yang beda dengan kita ini biasanya puasanya rata-rata poso balas dendam. Jadi biasanya mangannya titik, tapi begitu buka poso itu nopo sembarang kali rono. Sing biasanya kau saiki malah dari sembarang kali rono. Ya, jadi nah itu sebenarnya berlawanan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nabi itu ketika berpuasa yang dia konsumsi dalam sehari itu sepertiga dari kebiasaan Nabi. Nah, ini beto kita biasanya. Mas Rudi rio-rio tambah badan tambah lembu. Tapi waktu itu ya ada yang tidak melakukan kesunahan yang begitu itu ya juga menjadi penting dalam kehidupan kita. Kenapa? KB itu terus tiru Nabi semua dengan makan sepertiga. Pedagang-pedagang itu jalan nggak banyak KB. Loh, jadi inilah pentingnya roda kehidupan adalah keadilan Allah itu ada di situ. Jangan mempertanyakan keadilan Allah itu wong kudu sama apik kabeh nggih mboten ya. Pasti ada sisi-sisi di mana wong sing gak tepat ya untuk menjalankan perputaran roda. Coba wong apik kabeh, polisi nganggur, tidak ada urunan polisi. Berapa banyak pengangguran yang terjadi? Menurut saya. Ya moga-moga bukan kita aja. Makanya satu hal yang saat Mbah Yai Arwani Kudus itu kecurian. Jadi beliau itu biasanya kalau deres Quran itu di pasar. Untuk menjaga konsentrasinya, beliau itu kalau menghatamkan Quran itu di pasar. Deres Quran itu di pasar. Suatu saat di pasar ini beliau kemalingan, dicopet, dompetnya dicopet. Sama santrinya ini dikejar copetnya, tapi nggak kecekel. Kemudian dengan rasa takut matur, nopo santri ini kepada kiai ngapunten, nopo dompet jenengan wau kecopetan dan kita tidak berhasil mengejar. Apa jawabnya Yai Arwani? Alhamdulillah. Loh kok alhamdulillah Yai? Lah iya. Alhamdulillahnya saya ini kok bagian yang kecopetan. Betapa celakanya saya kalau saya ditegur jadi orang yang nyopet. Ingat cerita-cerita ini jadi hiburan kita dan enggak teman-teman benci dengan orang yang tidak baik. Karena itu tadi mereka itu ya makom dakwah kita itu. Wong iki sapi kabeh sama maca kitab kabeh mau balik kayak itu amplop. Jadi itu perputaran waktu lah seperti itu ya ngapunten dan kangen tukar guyon. Wa qala alaihi salatu wasallam idza kana ahadukum shaiman falyuftir ala tamri. Jadi kalau kau berpuasa berbukalah dengan yang manis-manis seperti kurma. Nah, marjan guys. Ini ngane maksudnya endorse. Fa'ilal yajid fa'alal ma'. Kalau tidak ada maka gunakan air. Fa'inal ma'a tahur. Karena air itu adalah suci dan mensucikan. Jadi membersihkan kotoran-kotoran dalam tubuh kita.
Al-khamis wasadis ta'jilul fitri, bersegera untuk berbuka. Itu makanya kemudian istilah kita ini tunggu takjil. Takjil itu artinya bersegera sebenarnya. Segera bertubuh. Sekarang orang lain beli takjil. Nah, beli takjil. Beli takjil kayak wa takhirus sahur. Jadi semua sahur itu ya pas takhir itu as-salatu wassalamu alaihi wa sambil pas sahur dekat. Itu sunnah takhirus sahur. Tapi mboten teman-teman kemudian takjilul fitri ngoten niku kurang 5 menit terus dengar wis go. Nggih mboten ngoten. Lah ini kan kebiasaan kita nggih kalau puasa balas dendam. Liqouli sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah karena dalam sahur itu ada keberkahan. Barokah itu nopo? Ziyadatul khair alal ghair. Menambah kebaikan kepada orang lain. Sehingga pada saat kita ini mendapatkan keberkahan, kita dapat energi dalam seharian ini. Kita dapat energi dalam hidup, dalam sehari sepanjang siang itu, sehingga kita manfaat kepada orang lain. Dan itu barokah. Lafinau boten ditulu. Jadi pemaknaan an-naum shaim ibadah itu bukan kemudian kita maknakan waduh turu ae. Tidak, tetapi an-naum shaim itu harus dipahami sebagai mafhum mukhalafah. Kalau naum shaim aja ibadah, apalagi kita bekerja. Nah, ini yang terbalik. Banyak hal yang terbalik dalam kehidupan kita, gitu. Termasuk kita ini biasanya hormatilah orang yang berpuasa. Padahal puasa kita ini fungsinya untuk menghormati orang yang gak tahu mangan. Kan kita menghormati para fakir miskin yang seharian dia tidak makan. Loh kok kita jalur dihormati, ini ya nopo ceritanya. Makanya kudune hormatilah orang yang tidak bisa makan kan. Dengan berpuasa itu tadi, puasa kita fungsinya untuk menghormati para fakir miskin itu. Salah satu filosofi berpuasa itu kan untuk menghormati orang-orang yang dalam kesehariannya kekurangan. Terus kemudian modelnya nopo kita jalur dihormati. Seolah-olah iman kita tipis gitu, tadi kok panganan itu pindah buko teman-teman. Jadi ini yang harus kita pahami bersama. Jadi tentu kita sedih pada saat banyak warung-warung buka dan di situ ada orang yang makan tidak berpuasa tanpa uzur. Tentu kita sedih. Tetapi bukan kemudian dengan cara kita ngobrak-ngabrik warungnya. Nah, ini ada cerita lucu nih. Cerita lucu. Jadi apa mertua pulau itu kalian Yai Kolel Bisri itu bulan Ramadan takziah ke Madura. Nah kemudian karena jauh dan panas keluar, akhirnya golek warung. Golek warung itu ketemu warung, lalu damel serban gitu. Mlebu nek warung sing toto lan wedi melopong. Karena dikiranya digroyok kan. Jadi lomari jadi ada sobung saking kita akhirnya, dan itu ke beberapa warung akhirnya yes kelakon itu panjang itu poso tenanan. Ya seperti itu, orang-orang yang gugur, orang-orang yang ada di perjalanan dia dapat rukhsah untuk berbuka. Lah yang seperti ini seharusnya ada peluang-peluang untuk memberikan mereka kesempatan untuk berbuka. Jadi biar seolah-olah iman kita tidak tipis begitu, delawat terus kepingin buka. Wa qala alaihi salatu wassalam la yazalun nas bi khairin ma ajjalu al-fitrah. Selama seseorang itu nopo bersegera dalam berbuka, itu dia dalam kebaikan. Artinya nopo merasakan kebahagiaan
bagaimana rasanya seharian kita tidak berbuka, kemudian ono sing kena dipangan dan kita bisa, betapa bahagianya. Sehingga itu nanti memunculkan moral kepada kita, bagaimana kita tahu rasanya bahagianya orang sing gak nyekel duit, terus kita kayak duit. Pak ini tanggal berapa ya? Gak 17 ya? Kita kayak duit gak ngomong-ngomong. Ayo ngopi di koperasi mau. Terus alhamdulillah orang-orang kalau sing keimangan tidak dijaimangan. Kebahagiaan itu akhirnya memunculkan empati kita kepada orang-orang yang kita lihat miskin papa di situ. Jadi mazalah bil khairin itu selama kita kemudian memunculkan rasa empati pada saat kita melihat fakir miskin atau orang-orang yang kebetulan tidak beruntung, itu kita tahu rasanya. Masya Allah senengnya kita mau beri supel tas 2.000 rupiah itu kan, Masya Allah dungon itu wow nih kok selamat atau apa macam. Padahal kita kalau sih dikai duit 2.000 itu lah 2.000 gaya opo di koperasi kayak itu opo kan nomor itu kalau minyak goreng kan payu. Dan itu kenapa Rasulullah Muhammad SAW itu domone Allahumma ja'alni miskina wahsurni ma'al masyakin wa amisni miskina. Ya Allah, jadikan saya miskin, kumpulkan saya dengan orang miskin, dan matikan saya dalam keadaan miskin. Karena ternyata orang miskin itu lebih mudah empati daripada, lebih gampang matur nuwun daripada orang lain. Dan matur nuwun itu masruh, disyariatkan. Terus man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Orang yang tidak berterima kasih kepada sesama ini ku padha karo wong iku gak iso syukur nang Gusti Allah. Jadi biasakan kita ini matur nuwun. Nah, itu sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah. Derajatnya sebanding dengan alhamdulillah. Wa qala alaihi salatu wasallam qala Allah azza wa jalla ahabbu ibadi ilayya ajaluhum al-fitr. Ahabbu ibadi, lebih yang orang yang hamba yang paling aku sukai adalah mereka yang bersegera berbuka. Itu biar tahu rasanya nikmatnya wong keluwen terus mangan. Wong keluwen itu syukure luwih nemen daripada wong sing gak keluwen. Gak pate luwih ngeten iki lek dijak mangan apa menune sego mbek sambel iwak asin. Alah sediane gak minat. Tapi lek wis luwih niku mbok sego mbek kecap tok nggih sambel. Ngono nggih. Gak leren masak tenggene PPID kan. Apa ya ono disablek. Lek pas keluwen. Tapi lek keluwen mele-mele. Aduh bosan menunggu kan ngoten. Liyane karena apa? Dalam posisi tidak terlalu lapar. Tapi lek wis lapar itu sembarang kali disablek ngoten gitu. Nah, itulah sebagai bentuk kesyukuran kita. Wa qala alaihi salatu wassalam itu DPR begini. La yazal din zahiran ma ajalan nasu al-fitra li'anna al-yahud wal nasara yuakhirun. Agama ini senantiasa akan tampil menang zahir ma ajalan nas, apabila seseorang itu bersegera berbuka, karena orang-orang Yahudi itu yuakhirun, diakhirkan mereka ini. Ya, ini termasuk bagian dari niku wau, karena kita menjadi orang pertama yang muncul empati terhadap orang-orang yang miskin papa, karena kita ngerasakan. Jadi kalau kemudian umat kita niki dirumati wong liya kita mengisor ngamung-ngamung, itu bukan stylenya orang Islam. Stylenya Islam, ayo kita bertempur dengan api-apian di wong liya, bukan bertempur dengan sikut-sikutan di wong liya. Oke. Qala Amr bin Maimun wallahu a'lam bishawab, berkata, mari sama-sama kita tutup kaji kita dengan membaca Al-Quran. Semoga kita diberikan umur panjang, bisa bertemu dengan Ramadan, diberikan keberkahan di bulan Ramadan. Kajian kita pada hari ini moga-moga keberkahannya tersalur kepada anak turun kita di rumah,
keluarga kita di rumah, dan moga-moga Allah senantiasa membersihkan hati dan jasad kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dan kita semua diberikan kekuatan untuk menjalankan ibadah lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Dalam hati ini ya Allah berada soleh al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.